Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, I'm Widya Anggraeni. I'm from 2C class. In this moment, in final exam, I'd like to presentation about fake, hypothesis, and neutrality. Okay, we have considered the truth and falsehood of statement in terms of affirmation, denial, negation, etc. But there are many circumstances in which the issue of truth or falsehood is assumed rather than directly stated. Kami telah mempertimbangkan kebenaran dan kebohongan pernyataan dalam istilah affirmation, denial, and negation, dan yang lainnya ya. Tetapi ada banyak situasi di mana masalah kebenaran atau kepalsuan itu dianggap assume daripada dinyatakan secara langsung ya. Nah, di sini kan ada contohnya ya. The first is I'm glad that John has agreed. Nah, di sini ada kalimat fakta. Kalimat pertama ini fakta. Karena saya senang John setuju. Nah, berarti si Johnnya itu telah menyetujuinya. Nah, kan kalau fakta itu benar-benar telah terjadi, kemudian merupakan sesuatu yang ada, terus informasi yang benar-benar real. Kalau misal dan riset juga itu bisa disebut dengan fakta. Tapi kalau di sini kalau yang pertama ini telah terjadi ya, karena Johnnya itu telah menyetujui. Terus contoh yang kedua ini I wish that John had agreed. Nah, ini hipotesis. Kenapa sih hipotesis? Karena kalimat kedua ini pengandaian. Karena kan saya berharap John setuju. Nah, itu belum benar-benar terjadi. Karena saya berharap John terjadi. Nah, itu masih pengandaian. Nah, jadi disebut hypothesis. In one, the speaker assumed the truth of the statement John has agreed, while in two, he assumed its falsehood. We will call something assumed to be false hypothetical. Dalam kalimat ke-1 ya, atau dalam contoh yang pertama, pembicara mengasumsikan kebenaran pernyataan. Nah, John telah menyetujui. Sedangkan dalam contoh yang kedua itu yang menganggap pernyataannya itu tidak benar. Kami akan menyebut sesuatu yang dianggap salah itu hipotetis. Hypothetical meaning. A fact or factual meaning is usually expressed by a finite verb clause, as in one, or by an in clause. I'm surprised that he made that mistake. I'm surprised at his making the mistake. That mistake. Nah, kita bisa membedakan ya antara contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama itu menggunakan finite verb. Finite, kata kerja finite ya. Made. Kalau misalkan yang kedua itu menggunakan kata kerja verb ing ya. Making. Nah, apa sih finite itu? A finite clause is a main clause or a subordinate clause that must have a verb to show tense. The verb can be in the present tense or past tense. The tenses can be changed from the present tense to the past tense or past tense to the present tense. Because the verb in the present tense or past tense is called a finite verb. The clause that contains a finite verb is called a finite clause. Nah, finite adalah klausa utama atau klausa subordinate yang harus memiliki kata kerja. Kata kerjanya bisa dalam bentuk sekarang atau bentuk lampau. Tenses dapat diubah dari present tense ke past tense atau past tense ke present tense karena kata kerja pada present tense atau past tense disebut dengan finite verb. Maka klausa yang mengandung finite verb itu disebut finite clause. While in the verb the main clause can be replaced by another past tense modal auxiliary. Nah, jadi kata kerja while dalam main clause ini dapat diganti dengan modal auxiliary bentuk lampau yang lainnya. Nah, contohnya di sini. If we had enough money, I could buy a tape recorder today. Atau if we had enough money,
I would be able to buy a tape recorder today. Jika kami punya cukup uang, saya bisa membeli tape recorder hari ini. Past time when combined with hypothesis expressed by the perfective construction have plus ed participle. Waktu masa lalu bisa bila digabungkan dengan hipotesis dinyatakan dengan konstruksi perfektif have plus ed participle ya. Contohnya di sini. If we had enough money, I would have bought a tape recorder last year. Jika kami punya cukup uang, saya akan membeli tape recorder tahun lalu. Next is other contraction containing hypothetical clause. Apart from conditional clause, hypothetical meaning may occur in a few other special contractions. The main ones are illustrated here. Nah, makna hipotesis ini dapat terjadi dalam beberapa konstruksi khusus lainnya ya. Contohnya di sini. It's time you are in bed, but you're not in bed. Nah, waktunya Anda berada di tempat tidur. Ini kenyataannya Anda tidak berada di tempat tidur. Kemudian yang kedua, he behaves as if he owned the place, but he doesn't own. Dia berperilaku seperti dia memiliki tempat itu, padahal kenyataannya dia tidak memiliki. Nah, contoh yang ketiga, it's not as though he were poor or was poor. Ini tidak seperti pikiran dia miskin. Nah, di sini kan bisa menggunakan were, bisa juga menggunakan was. Were poor or was poor. Nah, kalau were poor itu sifatnya formal, tetapi kalau was poor itu informal ya. Kemudian contoh selanjutnya. Just suppose someone had seen us, but they didn't see us. Hanya misalkan seseorang telah melihat kita, tetapi mereka tidak melihat kita. Nah, ini masih bentuk pengandaian. Ini masih slide contoh dari hipotesis ya. If only I hadn't listened to my parents, but I didn't listen. In that case, he would have taken a taxi. Then he would have taken a taxi. Otherwise, he would have taken a taxi. In your place, I would have taken a taxi. Nah, ini sifatnya masih pengandaian ya, masih contoh pengandaian. Other ways of expressing hypothetical meaning. In addition to the past time, there are three less common ways of expressing hypothetical meaning in subclause. Selain waktu lampau, ada 3 cara yang kurang umum untuk mengungkapkan makna hipotesis dalam subclause. Nah, yang pertama, the word subjunctive. I'd play football with you if I were younger. The ordinary past tense was can replace were in informal style. Saya akan bermain sepak bola dengan Anda jika saya lebih muda. Nah, bentuk past tense was dapat menggantikan were dengan gaya informal. Kemudian B, were to or was to informal plus infinitive. If it were to rain tomorrow, the match would be postponed. This contraction express hypothetical future. Were to atau was to itu informalnya ditambah infinitive. Were to plus infinitive ya, atau was to plus infinitive ya. Were atau was ya. Kalau were itu formal, kalau was itu informal. Jika hujan besok, pertandingan akan ditunda. Nah, konstruksi ini mengungkapkan hypothetical future atau pengandaian masa depan. Seperti itu. C is sold plus infinitive. If a serious crisis should arise, the government will take immediate action.
Jika krisis serius harus muncul, pemerintah akan segera mengambil tindakan. Construction B and C are also slightly formal or literary and suggest tentative condition. The last two constructions are in general limited to conditional clause and construction related to condition, like suppose he were to see us. Konstruksi B yang tadi ya dan C yang barusan juga itu sedikit formal atau sastra dan menyarankan kondisi tentatif. Dua konstruksi terakhir pada umumnya terbatas pada klausa bersyarat. Dan konstruksi yang terkait dengan kondisi seperti suppose he were to see us. Another type of hypothetical conditional clause has no subordinating conjunction if, but instead begins with an operator placed before the subject or inversion. The three operators which occur in this construction are held, subjunctive were, and putative sold. Tipe lain dari klausa bersyarat hipotetis tidak memiliki konjungsi subordinasi, melainkan dimulai dengan operator yang ditempatkan sebelum subjek inversi. Tiga operator yang terjadi dalam konstruksi ini adalah had, subjunctive were, dan putative sold. Nah, di sini contohnya. Had I known, I would have written before if I had known. Were a serious crisis to arise, the government would have to act swiftly. Should you change your mind, no one will blame you. And the next slide is about neutrality. In addition to fact and hypothesis, there is a three type of situation in which the speaker assumes neither the truth nor the falsehood of a statement. We will call this situation neutrality. Ya, tentunya selain fakta dan hipotesis ada tipe situasi ketiga di mana pembicara tidak mengasumsikan kebenaran atau kesalahan pernyataan ya. Nah, di sini kami akan menyebutnya situasi netralitas ya, atau netral juga bisa disebut itu. Nah, ini contohnya. A. It's best for Sarah to be patient. Ini terbaik untuk Sarah menjadi sabar ya. Sabar gitu ke Sarahnya. Kemudian B, I want John to agree. Saya ingin John menyetujuinya. In this sentence, we don't know A, whether Sarah will be patient or not. B, whether John will agree or not. In this sense, the assumptions are neutral. Kalimat ini kita tidak tahu ya. Yang pertama, apakah Sarah akan sabar atau tidak. Kemudian yang B, apakah John akan setuju atau tidak. Dalam pengertian ini, asumsi tersebut netral. Yeah. Infinitive clause often express neutrality. Also, we have clause which in this respect sometimes contracts with that clause. Ya, klausa infinitive sering mengungkapkan neutralitas. Juga klausa WH clause ya, yang di dalam hal ini terkadang kontras dengan klausa itu. Nah, di sini contohnya. Did you know that John has agreed? John has agreed. Tahukah Anda bahwa John setuju? Kemudian yang kedua, do you know whether John has agreed? Please tell me. Tahukah Anda apakah John setuju? Tolong beritahu saya. Nah, di sini bisa dibedakan bahwa penggunaan that itu lebih ke fakta, tetapi kalau whether itu masih diragukan neutralities ya. He told me that they had passed the exam. He told me whether he had passed the exam. Nah, ini dua kalimat tersebut tentunya yang berbeda. Bahwa yang pertama itu dia memberitahukan bahwa mereka telah lulus. Nah, ini bahwa. Nah, itu kan sebuah ungkapan fakta, tetapi beda dengan dia memberitahu saya apakah dia lulus ujian. Nah, itu masih ragu ya, masih tanda tanya juga ke kitanya. Nah, contoh yang lainnya, that is another verb then can be followed by either that clause or a WH clause, not though expresses certain and so takes a that clause.
Nah, di sini contohnya. I doubt whether James will cooperate with us. I don't doubt that James will cooperate with us. Nah, doubt adalah kata kerja lain yang dapat diikuti oleh klausa that atau klausa WH ya, klausa WH clause. Not plus doubt. Mengungkapkan kepastian dan karenanya membutuhkan klausa itu. Saya ragu apakah James akan bekerja sama dengan kita. Berbeda ya maknanya dengan saya tidak ragu bahwa James akan bekerja sama dengan kita. Kalau that itu ya lebih ke fakta ya, kalau whether ini juga kemasuknya ke neutral ya. Putative should. We have already said that should express a tentative conditional in if clause. That is true not only for hypothetical condition, but for open condition. If you should hear the news, then please let me know. In other defended clause, should is use neutrality to represent something a neural idea rather than a spec. We call this use of should putative. Kami telah mengatakan bahwa harus mengungkapkan kondisi tentatif dalam klausa if. Itu benar tidak hanya untuk kondisi hipotetis ya, tetapi untuk kondisi terbuka. Nah, contohnya yang tadi kan, jika Anda harus mendengar beritanya, Jane beritahu saya. Nah, dalam klausa defendant lainnya harus digunakan neutralitas untuk mewakili sesuatu sebagai ide daripada sebagai fakta ya. Kami menyebutnya penggunaan should putative. Dan contoh fakta dan idea ada ya di sini. Yang pertama itu fakta. The fact is that the railways will be improved. We know that the railways will be improved. Yang pertama artinya itu faktanya adalah bahwa perkeretaapian akan diperbaiki. Kemudian yang kedua artinya kami tahu bahwa perkeretaapian akan diperbaiki. Idea. The idea is that the railways shall be improved. And then someone is suggesting that the railways shall be improved. Idenya adalah bahwa perkeretaapian harus diperbaiki. Kemudian kedua, seseorang menyarankan bahwa perkeretaapian harus diperbaiki. Nah, tentunya fakta dan idea itu berbeda. Kalau ke fakta itu kita faktanya seperti apa ya. Kalau idea itu seperti saran ya, seperti menyarankan harus seperti apa. Okay, that's all for me. Thank you. I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.